Halo adik-adikku semuanya. Gimana kabar kalian semua hari ini cuy? Emang udah jadi template di channel gua. Sorry ya guys, nye. Tapi yang jelas mulai nih hari ini ya, main quest gua resmi udah level cap. Alias gak bakal ada M-kill lagi sampai next update nanti cuy. Push like, subrek, sama aktifin lonceng notifikasi di bawah. Karena kita akan melanjutkan ceritanya Lord Daze Osamu yang ternyata punya kekuatan yang sangat-sangat OP, yaitu nyepak reinkarnator dari isekai. So, daripada kelamaan, siapkan kopi kalian, simetriskan posisi rebahan kalian, dan mari kita mulai Isekai Shikaku episode kelima. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Sensei yang ternyata memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat. Di mana dengan gift-nya itu, ia mampu mendeportasikan reinkarnator macam Suzuki kembali ke dunia asalnya. Scene lalu akan menampilkan pertemuan para uskup gereja agung di wilayah Sontak. Baru aja tiba di sana, Yisa langsung menegur seorang pria bernama Wolf karena tentunya minum air keras seperti itu bukanlah perbuatan terpuji untuk seorang uskup sepertinya. Tanpa menggubris ucapannya sama sekali, Wolf malah adu nasib dengan mengatakan, "Las itu enak ngurusin demi-human. Lah gua ngurusin dwarf anjir." Sesaat setelah Wolf ingin rasis, uskup lain langsung menghentikannya. Namun karena wujudnya itu, Wolf justru ngerosting uskup bernama Elton yang berasal dari ras goblin. Nah, meski dari tadi Wolf ini terus berucap rasis, tapi begitu di roasting balik oleh si Elton, dia malah gak terima, marah, dan adu nasib sekali lagi. Di tengah Yisa yang kepusingan ngadepin si Wolf ini, kardinal bernama Miller datang untuk memulai rapat dengan para uskup agung di sana. Namun sebelum mereka memulainya, masih ada satu uskup yang belum datang, yang dimana uskup tersebut gak lain adalah uskup katedral Erston. Semi loli cek, Alf kawaii cek, ceroboh nilai plus cek, loli legal tentunya cek. Tentunya cek dong. Uskup Arya merupakan uskup yang menggantikan Annette yang memutuskan untuk berkelana dengan Sensei. Di saat Kardinal Miller menanyakan informasi yang ada di wilayah Dinstag, Uskup Arya yang melaporkan gak ada apa-apa, tapi nyatanya dia lupa melaporkan tentang Putri Charlotte yang kini telah meneruskan tahta Raja Rod. Sebagai anak baru, jelas aja uskup lainnya mewajarkan kecerobohan serta kegugupannya tersebut. Sementara itu, uskup Elton yang berasal dari Quill Verton di wilayah Midwalk selalu dalam kondisi damai tanpa ada masalah sama sekali. Lalu berikutnya si Wolf berasal dari Quill Dritten di wilayah Samstag hanya memiliki beberapa masalah seputar sifat dari para dwarf yang selalu bertindak kasar padanya. Dan yang terakhir adalah Yisa. Tentunya masalah yang kemarin dialami oleh wilayahnya telah sampai di telinga para uskup lainnya. Mendengar masalah wilayah Donnerstag-nya Yisa berasal dari para reinkarnator, Kardinal Miller pun ngasih tahu itulah topik yang akan mereka bahas di rapat kali ini. Singkatnya, karena Raja Iblis berhasil ditumpas, Paus Agung ingin menyegel lingkaran sihir penghubung antar dunia mereka, supaya nggak ada reinkarnator lainnya yang dipanggil ke dunia mereka lagi. Naasnya di sini, 7 reinkarnator yang berhasil menumpas Raja Iblis kini malah menjadi penguasa baru di wilayah Raja Iblis. Bahkan belum lama ini Paus Agung mereka mendapatkan deklarasi dari 7 reinkarnator tersebut. Karena hal itulah Paus Agung jadi sangat tertekan karena para reinkarnator sendiri dipercaya adalah malaikat yang dikirim oleh sang dewa untuk menyelamatkan dunia tersebut. Akan tetapi deklarasi 7 reinkarnator itu bisa diasumsikan sebagai deklarasi perang terhadap gereja Helsenheim di seluruh dunia. Tidak hanya harus mewaspadai 7 malaikat jatuh, tapi mereka juga harus mewaspadai Putri Raja Iblis yang dinyatakan telah menghilang bersama sang naga.
世界の安寧を守る使命があるのだ。新たな時を迎えた。 Di tengah ketegangan yang terjadi akibat semua informasi yang disampaikan barusan, Wolf dan juga Elton sama-sama shock begitu mengetahui para reinkarnator yang mulai melakukan kudeta. Wolf sendiri merasa mustahil bisa mengalahkan mereka semua, apalagi ketujuh malaikat jatuh akan jauh lebih merepotkan ketimbang Raja Iblis. Sementara itu dalam hati Yisa sebenarnya ingin merahasiakan soal kekuatannya Sensei, akan tetapi karena situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, mau gak mau Yisa harus menceritakan semua hal ke Kardinal Miller dan yang lainnya. 転移者を元の世界に送り返しました。 Di saat Yesaya masih menjelaskan sembari semua orang yang sangat terkejut, secara tiba-tiba Sang Paus Agung muncul untuk meminta penjelasan secara detail kepada dirinya. 教皇様。 詳しく聞かせてもらえますか? Scene berpindah ke wilayah Raja Iblis. Nampaknya seorang wanita yang kalau dilihat dari outfitnya, gua yakin banget kalian udah pada nyadar tentang identitasnya. Bukannya mencari sang kekasih, doi malah diam di kastel Raja Iblis, ditemani oleh seorang pria yang mengajaknya buat minum bersama dengannya. この世界の行く末を見届けることとしよう。 Sementara itu, nampaknya Sensei dan dua waifu gua yang baru aja tiba di sebuah desa dekat kampung halamannya si Tama. Dongoknya di sini, hanya dengan menarik peti matinya Sensei, Tama berhasil naik satu level dengan cuma-cuma. 棺桶引きすぎてレベル上がるとか。先生のおかげです。 Singkat waktu, setelah mereka bertemu dengan seorang Shota, mereka diajak untuk membicarakan tentang layanan pengenalan pahlawan. Mekanismenya sendiri ialah para pengelana harus memberinya 40.000 jeniko, dan mereka akan diberi satu pahlawan alias reinkarnator untuk menjadi pengawal. Dongoknya, tanpa menaruh rasa curiga sama sekali, Anet yang telah dibutakan dengan yang namanya cinta rela memberikan sejumlah uangnya jika itu artinya Sensei bisa aman di sepanjang perjalanan. Di saat si Shota yang sok ngedrama di hadapan peti matinya Sensei yang dikira berisikan mayat rekannya Anet dan juga Tama, drama recehan itu langsung terhenti begitu Sensei bangkit dari tidurnya. 生きててすみません。僕は死にたい人であって死人ではない。 Di tengah Sensei dan Shota yang saling menatap satu sama lain, ucapan Tama yang ngasih tahu Sensei itu adalah seorang reinkarnator langsung gak dipercaya oleh si Shota karena sangat mustahil jika seorang pahlawan memiliki muka macam karat pedang seperti itu. 僕はそういう表現が嫌いだ。 Usai ngambil uangnya si Anet, Shota bernama Nir itu meminta mereka semua untuk menunggunya di penginapan sampai ia datang. Beda halnya dengan Tama yang merasa lega akan terlepas dari tugas nyeret peti mati, Anet mengaku tak akan menyerahkan tugas itu kepada siapapun. Naasnya, sampai matahari terbenam sekalipun, Nir nggak kunjung datang ke penginapan. Sensei sendiri telah menyadarinya sejak awal, bahwa tatapan yang dimiliki oleh Nir sebelumnya bukanlah tatapan seorang bocil sama sekali. Mendengar hal itu, si ibu pemilik penginapan bisa langsung tahu bahwa orang yang sedang mereka tunggu itu adalah Nir si pembual. Simpelnya Anet telah ditipu oleh Nir yang bahkan gak pernah sekalipun bertemu dengan reinkarnator yang asli. Setelah menenangkan Anet, Sensei menanyakan informasi seputar Nir pada si ibu pemilik. Diketahuilah si Nir adalah seorang yatim piatu, dan demi bisa bertahan hidup, Nir terus melakukan penipuan kepada para pengelana seperti mereka. Karena gak ada yang menegur sama sekali, Nir terus melakukan hal yang sama, bahkan sampai dicap sebagai dark system bagi desa itu. Bulenya sendiri terkadang merasa iba dengan nasibnya si Nir yang sangat mengenaskan baginya. Di lain sisi, nampaklah Nir yang sedang memandangi pedang miliknya. Di tengah ia yang masih termenung sendirian, secara tiba-tiba... Sungguh mirisnya hidup seorang Nir ini. Udahlah disekap, semua uang yang susah payah ia kumpulkan, kini dirampas oleh 3 orang tak dikenal. Ketika Nir yang mengancam akan melaporkan mereka semua kepada teman reinkarnator overpowernya, alangkah terkejutnya si Nir ini karena ternyata 3 orang di hadapannya saat ini adalah seorang reinkarnator. Merasa gak terima karena Nir yang selalu menggunakan reinkarnator sebagai ajang penipuan, ketiga reinkarnator ini berniat memberinya pelajaran.
di saat si pengguna Metal Gear ini akan menembakkan anak panahnya, Nier seolah nggak percaya bahwa reinkarnator seperti mereka adalah penyelamat dunia tersebut. Namun di tengah keputusasaan karena hidupnya yang hanya tinggal 2 detik lagi, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Untungnya aja Sensei muncul tepat waktu. Tindakan penipuan Nier sebelumnya nampak diwajarkan oleh Sensei karena seorang bocil akan meniru apa yang dilihat di sekitarnya. Reinkarnator pengguna God Analyze ini sempat dibuat panik begitu mengetahui Sensei adalah seorang reinkarnator seperti mereka. Namun rasa paniknya itu langsung hilang di saat ia yang melihat Hexpi Sensei yang cuma tinggal sebiji, bahkan kondisinya dalam status keracunan. Nah, di saat si pengguna Metal Gear ini ingin menghabisinya dengan senjata itu, sayangnya ucapannya barusan malah membuat Sensei bersemangat, sehingga membuat si God Analyze kepanikan karena tiba-tiba aja HP-nya Sensei melonjak drastis ke angka ratusan dalam hitungan detik. God Analyze meyakini Sensei baru aja engas begitu mendengar kata menghabisi. Dan pada akhirnya... Saking jijiknya, ketiga reinkarnator tadi langsung kabur dari sana begitu aja. Nier lalu menanyakan apakah Sensei benar-benar seorang pahlawan. Awalnya Sensei ingin menyanggah karena merasa nggak pantas dengan sebutan itu. Namun begitu melihat sorot mata Nier barusan, Sensei jadi nggak ingin mengecewakannya sama sekali. Dan justru mengatakan sorot mata Nier saat ini jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Di keesokan paginya nampaknya party Sensei yang mau berangkat ke kampung halamannya si Tama. Namun ketika Annette yang melihat Sensei yang sangat lelah, ia langsung nanyain dia habis kemana tadi malam. Dan iya, kesalahpahaman langsung terjadi begitu Annette yang mengira Sensei habis bersenang-senang di rumah bordil. Setelah masuk ke dalam peti untuk beristirahat, nampaknya Nier yang telah menunggu mereka sejak tadi. Awalnya, Tama ingin mites bocil kampret itu tanpa ampun. Namun alangkah terkejutnya mereka berdua, begitu Nier yang mengaku ingin bergabung dengan partinya Sensei. Setibanya mereka di wilayah Grun, apakah Nier yang belum terbiasa dengan ucapan Sensei yang mengaku ingin mokat. Nah, di saat Tama yang ngeluh pada Nier yang gak mau gantian narik peti matinya si Sensei, ucapan Tama akhirnya membuahkan hasil yang sangat besar. Sebelum mereka tiba di kota, Annette sempat khawatir begitu melihat para penjaga di depan gerbang kota itu. Tama pun meyakinkan bahwa ia adalah sosok yang cukup terkenal di antara para penjaga kota di sana. Tentunya mereka nggak perlu khawatir sama sekali soal penjagaan di sana. Namun di saat para penjaga yang melihat Tama dari kejauhan, seketika itu pula ini yang terjadi. Di dalam penjara, Annette terlihat menangis meminta pertolongan pada sang dewa. Namun karena nggak ada respon sama sekali, keimanan Annette pun sempat runtuh dan menganggap dewa itu sebenarnya nggak ada. Dan berakhirlah alur cerita anime Isekai Shikaku episode kelima. Buat yang nanya apa gua nggak lanjutin anime ABCDFG, gini loh guys, Isekai Suicide Squad dan Shika no Kono Konoko pasti gua lanjutin. Untuk Isekai Suicide Squad sendiri, gua cuma perlu waktu 2-3 harian lagi mungkin ya. Sedangkan untuk Shika no Konoko, gua harus ngedit ulang episode keempatnya kemarin. Kena copyright ternyata guys lagunya. Jadi nanti paling gua ganti sama lagu lain. Atau enggak mungkin gua tiadakan aja scene lagunya Shinokotan. Nah, untuk 2,5 jigen, sumpah gua nggak berani. Episode 1 dan 2-nya aja kena dolar koneng guys. Bahkan Rosidere gua kemarin nih ya, itu juga kena koneng. Mungkin pas udah mau tamat nanti gue bakal kasih sensor kalau untuk Rosidere ya. Kalau 2,5 jigen kayaknya skip deh kayaknya ya. Daripada bikin bahaya channel ini cuy. Ya gitu ya. Oh ya, berhubung main quest real world gue udah clear, gue rencananya mau bayar hutang ke kalian sebagai ganti untuk jarang upload. Dan pergantian jadwalnya si 2,5 jigen, gue bakal masukin satu judul anime lain. Tapi itu bakal gue lakuin kalau semua problem video gue udah clear.
Misalnya aja dolar koneng, copyright lagu dan sejenisnya, ya mungkin 1-2 minggu kelar sih itu ya. Gimana menurut kalian cuy? Coba komen di bawah. So, mungkin itu aja sih info dan juga curhatan gua ya. Kalau ada salah kata silakan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-6 di minggu depan nanti. Bye bye.